Selamat sore saudara-saudara. Shalom. Kita percaya bahwa saat ini dengan khusus Tuhan bekerja di antara kita dan akan memberkati kita. Haleluya. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Silakan duduk saudara-saudara. Ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, oleh firman Tuhan pada sore ini. Ada manusia memiliki roh yang memungkinkan kita mengadakan hubungan dengan Allah. Manusia memiliki tubuh yang memungkinkan kita berhubungan dengan segala sesuatu di dunia ini. Dan manusia mempunyai jiwa yang dipengaruhi oleh roh dan tubuh kita, sehingga kita dapat mempertimbangkan dan membuat keputusan-keputusan. Di sini Rasul Paulus bilang, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk menguraikan mengenai roh, jiwa, dan tubuh kita, saya suka mengambil firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem ada pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda atau 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terlebih dulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh?
Jawab orang itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang akan menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai bergoncang. Orang lain sudah turun lebih dahulu." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara, di sini kita membaca mengenai seorang yang lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Ia adalah seorang yang cacat. Orang tuanya telah berusaha untuk menyembuhkan dia. Lama sekali tidak sembuh. Orang tuanya sudah kehabisan uang untuk membiayai dia agar penyakitnya bisa disembuhkan. Karena itu, saudara-saudara, uang mereka sudah habis, maka orang ini harus menjadi pengemis supaya ia bisa mendapatkan sesuatu untuk bisa dimakannya. Ia sudah putus asa, dan pada saat ini ia sudah sepertinya kehilangan pengharapan. Kini ia menunggu di kolam itu. Apakah dia akan sembuh atau dia akan mati? Saudara-saudara, Yesus memilih orang ini untuk menyembuhkan dia secara rohani, secara psikologi, dan secara jiwa, secara fisik, jasmani. Saudara-saudara, bagi kita sakit ini berhubungan dengan mental dan spiritual orang ini. Jadi orang lumpuh ini adalah orang yang mempunyai masalah rohani, mental, dan juga fisik. Ia sudah terbaring di situ. Banyak orang sudah disembuhkan di tepi kolam ini, tetapi Yesus, dia tidak melihat orang lain. Waktu dia datang ke kolam itu, dia melihat langsung kepada orang yang lumpuh ini. Sebab kelihatannya orang yang lumpuh ini memang tidak berdaya. Ia menunggu tentang apa dia akan mati atau dia akan hidup. Karena itu, saudara-saudara, waktu Yesus masuk di kolam ini, ia bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Kesembuhan itu berarti lepas dari penyakitnya, berarti bebas dari penderitaannya, berarti orang ini adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, waktu Yesus mengajukan pertanyaan ini, dia tidak semata-mata menunjukkan pertanyaannya kepada fisik orang ini. Ia berbicara kepada pribadi orang ini yang mempunyai masalah rohani, masalah jiwani, dan masalah jasmani. Karena itu, saudara-saudara, waktu Yesus di situ, dia langsung bertanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudara, orang ini ada di situ karena apa ya? Karena dia percaya bahwa di kolam Bethesda ini dia bisa mengalami kesembuhan. Oleh karena
diketahui oleh semua orang. Orang sakit yang pergi ke kolam Bethesda ini, apabila di sana ia harus berusaha agar waktu air itu bergoncang, dia harus lebih dulu masuk. Karena waktu goncangan air terjadi, orang yang pertama kali masuk di kolam Bethesda ini akan disembuhkan. Akan disembuhkan. Orang-orang pada waktu itu percaya bahwa sewaktu-waktu malaikat akan menggoncangkan air itu. Dan apabila itu terjadi, orang yang pertama kali terjun ke air itu dan masuk ke dalam goncangan itu, dia akan disembuhkan. Dipercaya bahwa di bawah kolam itu ada air yang mengalir dari laut hitam. Jadi kalau ini terjadi, siapa yang lebih dulu menyambut waktu air ini digoncangkan oleh malaikat dan terjun, orang itu disembuhkan dari penyakitnya. Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab pertanyaan dari orang ini. Jawabannya, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan saya ke dalam air. Dan sebelum saya menjatuhkan diri, orang lain sudah disembuhkan. Dia malah menjawab mengenai kebutuhan fisiknya. Karena tidak ada orang yang lebih dulu menjatuhkan dia ke kolam ini, maka orang lain sudah lebih dulu disembuhkan karena lebih dulu masuk ke dalam kolam ini. Tapi Yesus melihat orang ini. Dan Yesus berkata kepada orang ini, "Bangkitlah engkau. Bangkitlah engkau." Yesus memandang jauh ke dalam batinnya. Dalam batinnya, mata Yesus tertuju kepada apa yang menjadi penyebab dari penyakit ini. Saudara-saudara, orang ini sudah berusaha sedapat mungkin untuk bisa disembuhkan. Jadi saudara-saudara, setelah sekian lama tidak ada yang berhasil menolong dia. Dia tidak disembuhkan. Ia menjadi orang yang putus asa. Selama 38 tahun ia menderita penyakit ini. Ia menyalahkan kelahirannya. Kenapa dia lahir sebagai seorang yang cacat? Ia menyalahkan orang tuanya. Mungkin ada kakak dan adiknya yang dia anggap kurang berusaha untuk menolong dia, sehingga keadaannya demikian. Ia menyalahkan nasibnya. Ia juga, saudara-saudara, bahkan tanpa sadar dia menyalahkan Tuhan. Kenapa dia tidak disembuhkan? Saudara tahu dia adalah seorang Israel. Dia kenal perjanjian lama, Taurat. Dia kenal Allahnya siapa. Dia kenal itu istilah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ia tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ia membaca dalam firman Tuhan mengenai mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang pada waktu ini.
Saudara-saudara, karena itu dia seperti sedikit menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Jadi saudara-saudara, keadaan orang ini demikian menyedihkan. Ia perlu ditolong, dan karena itu Yesus datang kepadanya. Yesus bicara panjang lebar mengenai hal lain. Ia langsung katakan kepada orang itu, bangkitlah kamu. Seolah-olah Yesus bicara kepada siapa? Kepada anak orang ini. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Engkau harus bertobat dan bangkit. Jangan salahkan orang tua. Siapapun juga. Tetapi kamu harus bertindak kalau kamu mau disembuhkan. Dan Yesus perintahkan dia bangkit. Bangkit. Sudah 38 tahun ia terbaring tak berdaya. Sekarang saudara, hidup matinya dia menanti di Betesda itu. Tempat tidurnya adalah sahabat yang menyertai dia. Dia berbaring, kalau kena panas, kalau hujan, dia berteduh di situ. Karena itu saudara, 38 tahun orang ini sangat pesimis. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang kepadanya. Yesus perintahkan dia bangkit. Apapun yang dia miliki, tinggalkan itu. Kalau dia mau sembuh, dia bertindak, bangun. Lupakan selimutnya, argumentasinya. Tapi memandang kepada Yesus yang mau menyembuhkan dia. Yesus seakan-akan bilang, lupakan pikiranmu, ganti pikiranmu. Ubah sikapmu. Ubahlah hidupmu. Saya persilahkan engkau bangkit. Bangkit. Orang ini mengingat perkataan-perkataan Yesus yang penuh dan kuasa. Seakan-akan saudara-saudara terjerat oleh perkataan Yesus. Dia langsung bangkit. Langsung bangkit. Walaupun dia mungkin tidak tahu apa yang Yesus mau lakukan. Tapi sesudah Yesus perintahkan dia bangkit, Yesus perintahkan, angkat tempat tidurmu. Angkat tempat tidurmu. Dan berjalanlah. Dan inilah yang sukar untuk dia melakukan. 38 tahun tidak berjalan dan sekarang tiba-tiba dia disuruh berjalan. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Saya ada di Sri Lanka beberapa banyak tahun yang lalu. Menghadiri rapat pendeta-pendeta se-Asia Tenggara dan Afrika. Dan kami di sana ada kurang lebih 50 pendeta. Ada seorang hamba Tuhan dari Afrika. Saya mulanya kurang senang dengan orang ini. Sebab kelihatannya sombong. Dia datang ke situ, kalau dia masuk ruangan pertemuan itu, dia langsung duduk di depan. Ada anak mengikuti dia, istrinya. Lalu pakaiannya mewah sekali. Dia langsung duduk di depan. Saya pikir orang ini sombong sekali ya. Tapi kemudian saya mengerti mengapa keadaannya begitu. Karena dia
di negaranya terkenal sebagai seorang hamba Tuhan yang telah menyembuhkan banyak orang sakit, termasuk Perdana Menterinya. Perdana Menterinya disembuhkan oleh dia. Karena itu dia bilang, kalau saya mau pergi kemana-mana luar negeri, saya tinggal telepon Perdana Menteri ini dan dia menyediakan tiket buat saya. Karena itu saya ada di sini. Saya mengerti lalu sekarang, wah, kalau gitu dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ada di situ. Dan dia berkhotbah pada malam itu. Ada penterjemah yang menterjemahkan dia. Tetapi kemudian dia suruh diam saja. Dia langsung khotbah bahasa Inggris, tidak diterjemahkan. Sebab dia merasa penterjemah ini mengganggu dia. Tidak bisa menterjemahkan dengan lancar. Karena itu dia suruh duduk saja. Jadi dia langsung khotbah dalam bahasa Inggris. Di akhir khotbahnya, dia bilang, saya mau mendoakan orang sakit. Siapa di sini orang sakit yang memang lumpuh dan harus memakai 2 tongkat untuk bisa berjalan dan dibantu oleh orang lain? Kami melihat siapa kiranya yang akan berdiri. Lalu di bagian tengah situ ada seorang yang berdiri dengan tongkat di tangan kanan kirinya. Dan dia panggil orang itu, mari maju ke depan. Orang itu maju dengan tongkatnya dan 2 pembantu yang mendampingi dia. Langsung ke depan mimbar. Kami ada di atas seperti ini. Mungkin lebih tinggi sedikit karena ada kira-kira 5 anak tangga sebelum bisa naik ke situ. Orang ini berdiri di bawah. Dan dia langsung bertanya kepada orang ini, maka kamu sembuh? Wah, orang ini tentu senang ya. Mau, dia bilang mau. Dia tidak mendoakan orang ini. Langsung dia perintahkan, kalau kamu mau sembuh, buanglah tongkat di tangan kirimu. Orang itu buang tongkatnya, tapi dia seperti mau jatuh. Tapi dia usaha berdiri. Sesudah dia berdiri tegak dengan tidak goyang lagi, hamba Tuhan ini berkata, sekarang lemparkanlah tongkat di sebelah kananmu, tangan kananmu. Wah, ini dia bimbang dia. Yang mengantar dia juga bimbang. Takut kalau dia jatuh. Tetapi saudara, dia tekankan sekali lagi. Maukah engkau sembuh? Percayalah dan lakukanlah apa yang saya katakan. Dia makin kuat dan sesudah dia merasa kakinya kuat, dia melemparkan tongkat di tangan kanannya. Sekarang dia berdiri, tidak pakai tongkat sama sekali. Dia mau jatuh dan mau dipegang oleh kedua orang yang mendampingi dia. Evangelis ini berkata, jangan disentuh, biarkan dia berdiri. Sampai dia sudah berdiri tegak dengan tidak perlu dipegang oleh 2 orang pembantunya ini. Itu berarti bahwa Tuhan sedang menyembuhkan dia tahap demi tahap. Sesudah dia bisa berdiri tegak dengan tanpa tongkatnya dan 2 orang yang membantu tidak memegang dia, dia segera perintahkan, sekarang kamu mau sembuh, naiklah kemari.
Kami semua juga memandang, bagaimana orang ini bisa naik, sedangkan dia jalan saja tidak bisa. Tetapi saudara, dengan singkat, dengan perlahan-lahan, orang itu bisa melewati anak-anak tangga ini satu demi satu, dan itu pelan sekali. Kemudian saudara sampai di atas, tidak disentuh, tidak didoakan oleh evangelis ini, oleh pendeta ini. Dia suruh turun sekarang kamu. Dia turun lebih pelan lagi, karena turun lebih susah dari naik. Sudah sampai di bawah, orang ini kelihatan senang sekali, dia bisa melakukan hal itu. Tapi evangelis ini berkata kepadanya, sekarang kamu naik lagi sini. Naik, kali ini lebih cepat. Sudah itu dia suruh turun, lebih cepat lagi, naik lagi. Dan Tuhan menyembuhkan orang ini dengan luar biasa. Tepuk tangan dari para hadirin semua, malah banyak yang berdiri melihat mujizat yang luar biasa ini. Sesudah itu dia bilang, kamu boleh turun dan silahkan jalan. Dia turun, dia jalan keliling, dia naik ke lantai 2, lantai 1 turun, muter-muter. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, luar biasa. Dan mujizat ini mendorong orang lain untuk menerima kuasa Allah dan disembuhkan. Sekarang dia tanya, berapa saudara yang rasa sudah disembuhkan? Wah, banyak saudara. Banyak karena mujizat satu ini. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini. Sekarang ia bisa berlari-lari, berjalan. Dan kita semua hamba Tuhan yang ada di panggung berdiri memuji Tuhan, melihat mujizat yang luar biasa ini. Begitu juga dengan orang yang di firman Tuhan ini, yang sudah 38 tahun. Yesus bilang, sekarang kamu bangun, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan orang ini berjalan. Tuhan menyembuhkan dia secara fisik, secara mental, secara rohani. Dia bersukaria memuji nama Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang yang menyaksikannya. Saudara, adalah kehendak Tuhan yang luar biasa, agar saudara-saudara akan disembuhkan secara fisik, secara mental, secara rohani. Jadi saudara, kalau Tuhan mengerjakan mujizatnya, dia kerjakan mujizatnya dengan sempurna. Dan Tuhan akan memberkati kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Paulus mengatakan agar orang ini, kita semua diberkati Tuhan. Secara mental, secara fisik, secara rohani. Agar Tuhan akan menolong kita. Kalau ada di antara kita yang memerlukan jamahan Tuhan, secara fisik, secara mental, secara rohani, Tuhan ada di tengah-tengah kita, mau mengerjakan mujizatnya. Percayalah saudara-saudara, seumur hidupmu Tuhan menghendaki saudara berada dalam keadaan sehat fisik, mental, dan rohani. Percayalah, karena inilah yang ingin dilakukan oleh Tuhan terhadap saudara dan saya. Karena itu mari kita buka hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga,
kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba tidak tahu kalau ada di antara saudara-saudaraku saat ini yang mengalami gangguan dalam hidup mereka, fisik, mental, dan rohani. Hamba minta Roh Kudus-Mu akan bekerja di hati kami, agar kami percaya bahwa saat ini Tuhan akan menyembuhkan kita secara fisik, mental, dan rohani, supaya kita boleh pulang dengan kemenangan karena Yesus sudah memberkati kami. Berkatilah Tuhan kalau ada yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang mengalami gangguan rohani, supaya kami akan bertobat dan menerima daripada Tuhan jamahan bagi rohani kami, bagi mental kami, supaya kami secara fisik, mental, dan rohani sehat dan menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa dikerjakan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah menaikkan doa. Amin. Amin.